warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Desi Citra Amanda dari kelas PGMI 4D, mahasiswa semester 4 dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya bersama Ibu Perwaningsih selaku guru mata pelajaran Bahasa Jawa. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah inovasi yang telah diterapkan oleh Bu Pur ya. Baik, langsung saja kita akan mengulik lebih jelas lagi mengenai inovasi yang telah diciptakan oleh Ibu Perwaningsih. Jadi inovasi apa Bu yang telah Ibu ciptakan untuk sekolah Ibu sendiri, khususnya di MTS Muhammadiyah 2 Banyusari tersebut? Ya, khususnya novel Bahasa Jawa ya. Ya, ini ada beberapa inovasi, tapi untuk kali ini saya ingin menjabarkan sebuah inovasi yang bisa meningkatkan minat menulis cerka ya. Cerka itu kalau bahasa Indonesia cerpen ya. Itu menggunakan inovasi total physical response ya. Nah Bu, maksud dari total physical response itu sendiri itu apa? Iya, maksud dari total physical response itu adalah jadi kita istilahnya menciptakan kosakata atau memperbanyak ide-ide itu bisa melalui gerak tubuh siswa. Jadi siswa itu nanti akan memiliki banyak ide, kan ini nanti berhubungan sama cerka ya. Iya. Melalui apa yang ia praktekkan, misalkan dia mempraktekkan drama dulu, dan dari sana dia akan memunculkan ide-ide untuk menuliskan sebuah cerka. Iya, betul seperti itu. Asal muasalnya Ibu terfikirkan untuk mencetuskan metode itu? Iya, terima kasih bertanya. Tentunya saya memang selalu punya latar belakang masalah kenapa saya harus menggunakan inovasi ini. Seperti yang kita tahu ya Mbak Manda, kita tahu anak sekarang sangat minim literasi. Iya. Dia itu kalau melihat tulisan itu pasti di skip, kecuali di mungkin tulisan di WA ya. Jadi kalau itu selalu mereka skip, sehingga kalau kita minim literasi otomatis kalau menulis dari mana kita bisa memiliki ide. Nah, dari sinilah saya itu berpikir bagaimana ya agar anak-anak itu ya akhirnya mampu menulis cerka atau suka, dia punya banyak ide, tetapi dengan metode yang lebih simpel dan menyenangkan tentunya. Metode baru gitu. Iya, metode baru. Nah, anak-anak itu kan suka sama drama gitu. Tentunya bukan hanya drama Korea saja ya. Jadi kapan Ibu ini mencetuskan metode tersebut? Iya, saya pencetuskan ini sebenarnya sudah sejak 2 tahun yang lalu Mbak Manda. Ini sudah saya uji coba metode ini agak lama, tapi saya gunakan terus karena menurut saya ini efektif ya. Cukup efektif gitu. Siapa yang terlibat dalam membantu Ibu dalam menerapkan? Dalam penerapan ini saya cukup melibatkan siswa, tidak melibatkan guru lain, karena siswa itu cukup membuat sebuah drama pendek, tetapi biasanya pembuatannya tidak di dalam kelas, tetapi di luar kelas. Ya. Nanti dibuat video. Iya, nanti dibuat video pendek, jadi mereka itu akan tergali kreativitasnya. Mikir ini nanti. Dilihat sewaktu-waktu. Iya, gitu. Mereka juga punya kenangan dan juga plus-plus bisa ide-ide muncul. Iya. Bagaimana proses awalnya pembuatan inovasi tersebut? Proses awalnya tentunya anak-anak itu tidak terima. Bukan tidak terima ya, pasti anak-anak itu nggak mau ribet kan. Bu, kapan kita kumpul? Nanti pakai kostumnya gitu. Waktunya dikit Bu, kapan kita ketemu? Dari situ ya saya harus mencarikan solusi. Saya harus mendinginkan kepala mereka dengan kata-kata bijak saya. Ya nggak begitu juga kali ya. Saya arahkan anak-anak itu seperti ini, ngatur waktunya harus di luar jam pelajaran karena mapel bahasa Jawa itu nggak banyak, jadi lebih banyak yang di rumahnya untuk tugas ini. Terus manfaat dari inovasi tersebut itu apa Bu?
Iya, kembali Yang sudah lagi dirasakan. ya sudah dirasakan. Kembali lagi kalau anak-anak biasanya kalau mau nulis cerita itu kan ya mesti lama bahkan tidak menghasilkan apa-apa. Lama berpikir. Nah, lama berpikir bu kenapa nggak keluar sih kata-kata kok gak esos sih bu iki ndak metu belas ya bu ndak iso belas pokoknya wis Soalnya saya dulu gitu Bu. oh iya pengalamannya jipek kan sejak adanya ini mereka jadi banyak inspirasi. Kalau dramanya berjudul Malin Kundang misalnya, Iya. oh dia akan menciptakan atau mengeluarkan ide meskipun tidak sama nanti judulnya tentu saja karena cerkak itu pasti Iya. lain ya, tapi Betul. dia kan tahu nanti seluk beluknya kalau membuat alur kayak gini, Gini. kalau membuat konflik oh seperti ini, Iya. penyelesaian kayak gini, setting dan latarnya tentu mereka pikirkan juga. Iya. Terus itu hambatannya sendiri itu apa Bu dalam sebuah inovasi tersebut? Hambatannya masih tetap masalah waktu Mbak Manda, masalah waktu. Iya. Dan kalau ini kan masalahnya drama untuk mengumpulkan banyak pihak atau banyak siswa, kadang-kadang mereka ada yang bisa ada yang tidak, dan di situ tidak bisa sekali jadi bim salah bim itu bahkan memerlukan Prosesnya waktu itu berbulan-bulan, atau kalaupun selesai 1 bulan sudah hebat. Nanti kalau yang satu bisa waktunya ini, nanti yang satunya nggak bisa. dan biasanya juga bingung cari kostum, Iya. bingung cari ini, nah seperti Untuk cara mengatasi hambatan tersebut itu bagaimana dari panjenengan sendiri? dari saya suruh untuk ya kapan waktunya bisa ya harus disempatkan, kalau tidak disempatkan tidak akan sempat, jadi fokus mengerjakan tugas, Sendiri. kesampingkan kepentingan yang kurang bermanfaat. Iya, seperti main. Nah iya maksudnya Soalnya main seneng kan. iya, sekarang itu Uh-uh. masih suka-sukanya Betul. bermain gitu. Iya, betul. Mungkin sudah ya Bu pertanyaan-pertanyaannya. Sudah Mbak Manda, Iya. enggak lagi ini masih Nanti bisa panjang-panjang. iya. Baik, sangat seru ya perbincangan saya dengan Bu Pur ini tadi mengenai inovasi yang telah diciptakan di sekolahnya khususnya di MTS 2 Gandusari. Mohon maaf, ini saya koreksi ya. Sebenarnya bukan menciptakan karena metode ini sudah ada sejak dahulu yang dikembangkan oleh seorang ahli yang bernama James E. Asher, yang ini Iya. dahulunya dipakai untuk penerapan pembelajaran bahasa Inggris. Tetapi karena menurut saya ini bagus untuk mapel saya bahasa Jawa, jadi ya saya pakai gitu ya Mbak Manda. Iya, Lebih jadi tepatnya saya diterapkan. mengadopsi Iya. saja, bukan menciptakan. Nanti kalau saya sudah jadi ahli, mungkin akan menciptakan Iya baru. Bu, terima kasih Iya. Bu. Iya sama-sama. Baik, terima kasih. Itu tadi perbincangan seru saya dengan Bu Pur selaku guru mata pelajaran bahasa Jawa di Sekolah MTS Muhammadiyah 2 Gandusari. Sekian wawancara saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suro awakmu manungsa siramu nggo pira bisa kowe buku sayembara nasa. Sampai dumadi pangidinaken pamit kula mbok menawi sak angkapun sayembara. Saged metang aken gendhewa lan ngangkat gong kaya boten wonten beban. Sarane lembu sura saged magarwa dini lembu sura. Bella Putri sampun dipun gawe sangat-sangat mangke ngendek betinipun kula anjali sakit. Yen sliramu bisa gawe sumur ing puncak gunung Kelon, aku begitu mangkon sira. Apa? Nggih sumber pucake Gunung Kelon. Apa ora enek papan yang sepi kok tengene kene wae. Ora lembu sira, aku semantep digawe sumur ing puncak gunung Kelon. Mu kaya mangkono bakal tak turuti panjalukmu. Muga-muga aku iso laksanani panjalukmu. Yo ini mengko aku sik tak mikir kepiye carane iki. Surat bukti dina ana perintah ketiga yaiku ngurek sumur ing sak kiwa tengene kanggo waturan omah. Muga laksanano ngasih sumur kebak waturan omah. Inggih semua, mestakaken dawuh. Tulung, aja kok aku sumur iki. Prajurit mboten angata akan sambete lembu sura. Para Kang kaping
yaiku Kediri dadi kali, Blitar dadi latar, Tulungagung dadi gedung. Supaya lembu suro saben kalih windu sepisan bakal ngerisak sedaya wewengkon kerajaan Prabu Brawijaya. Kabeh lembu Surabaya nyumpake papan panggonan iki. Mula kita sedaya Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan yang telah saya dapatkan dari hasil wawancara saya tadi dengan seorang pendidik, yaitu Ibu Purwaningsih selaku guru mata pelajaran Bahasa Jawa di MTSM 2 Gandusari. Beliau berinovasi dengan judul metode totality physical response dalam meningkatkan minat menulis cerkak. Metode total physical response itu sendiri yaitu sebuah pendekatan pengajaran bahasa yang menggabungkan gerakan fisik dengan instruksi verbal untuk membantu siswa memahami dan mengingat bahasa dengan lebih baik. Metode itu sendiri diterapkan dengan cara mengintegrasikan gerakan fisik atau aktivitas ke dalam proses pembelajaran menulis. Itu dapat diterapkan dengan membuat drama-drama ataupun sebuah video pendek atau cerita pendek yang dapat diterapkan oleh seorang siswanya tersebut. Dapat dicontohkan yaitu guru dapat memberikan instruksi verbal yang mengharuskan siswa untuk melakukan gerakan tertentu atau berinteraksi secara fisik dengan lingkungan belajar mereka. Ini bisa mencakup tindakan seperti memainkan peran, menggunakan alat peraga, atau melakukan gerakan tangan dan tubuh yang berhubungan dengan cerita yang sedang mereka tulis. Atau lebih singkatnya, yaitu guru memberikan instruksi untuk seorang siswa untuk memainkan sebuah peran atau drama. Dari penjelasan yang telah dijelaskan oleh Ibu Purwaningsih tadi dapat saya simpulkan yaitu metode ini sangat efektif dalam meningkatkan partisipasi dan keterlibatan siswa dalam kegiatan menulis cerkak. Metode totality physical response tersebut yang menggabungkan gerakan fisik dengan instruksi verbal dapat membuat proses belajar lebih menyenangkan dan interaktif. Selain itu, pendekatan ini membantu siswa dalam memahami dan mengingat kosakata serta struktur kalimat yang lebih baik, yang pada gilirannya meningkatkan kemampuan mereka dalam menulis cerkak itu sendiri. Hasilnya, siswa menjadi lebih percaya diri dan terampil dalam menulis dan membuat ide-ide baru mengenai dalam menulis cerkak. Mungkin itu kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari hasil wawancara saya tadi dengan Ibu Purwaningsih. Iki biar rekam wis rono lho mbok Dek.